everyone, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan menceritakan perjalanan sosok yang sangat menginspirasi jutaan orang. Ia adalah Bacharuddin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan sapaan BJ Habibie. Di sebuah kota kecil di pesisir Sulawesi, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah cara kita memandang langit. Namanya adalah Bacharuddin Yusuf Habibie, seorang anak bangsa yang kisah hidupnya adalah bahwa mimpi besar bisa terwujud. Dari Parepare hingga ke Jerman sampai memimpin negeri di masa krisis, inilah perjalanan seorang bapak teknologi Indonesia yang kita kenal sebagai BJ Habibie atau lebih dekat dengan sapaan Eyang Habibie. Bacharuddin Yusuf Habibie atau Eyang Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie adalah seorang pejabat pertanian, dan ibunya yang bernama R.A. Tuti Marini Puspawadoyo adalah wanita kelahiran Jawa yang berdarah ningrat. Eyang Habibie kecil digambarkan sebagai sosok yang pendiam, namun rasa ingin tahunya sangat luar biasa. Eyang Habibie juga suka membaca, terutama tentang pesawat. Namun pada tahun 1950 musibah menimpanya. Ayahnya meninggal dunia pada saat Eyang Habibie berusia 14 tahun. Kehilangan itu menguatkan tekadnya untuk belajar lebih giat lagi. Dan ibunya sekarang menjadi sosok tunggal yang membesarkan dan mendukung pendidikan anak-anaknya hingga besar nanti. Eyang Habibie melanjutkan sekolah menengahnya di Bandung, lalu masuk ke ITB, Institut Teknologi Bandung. Di sana bakat tekniknya mulai terlihat, bahkan Eyang Habibie sangat aktif di laboratorium merakit model pesawat, dan Eyang Habibie juga dikenal sebagai sosok mahasiswa yang brilian. Namun beliau mempunyai cita-cita yang lebih tinggi. Ia mau belajar langsung ke negara yang lebih maju di bidang penerbangan, yaitu Jerman. Singkat cerita, Eyang Habibie berangkat ke Jerman menggunakan kapal laut selama 2 minggu. Di sana beliau menempuh studi di RWTH Action University di jurusan teknik penerbangan. Hidupnya Eyang Habibie di sana sangat penuh perjuangan. Ia berhemat luar biasa, bahkan makan roti dan susu sudah menjadi kebiasaannya. Hingga kerja kerasnya membuahkan hasil. Dalam waktu 3,5 tahun, Eyang Habibie lulus dalam lulusan cum laude dan melanjutkan studi doktoralnya. Eyang Habibie juga mulai bekerja di industri penerbangan, mengembangkan teori thrust reduction, yaitu penemuan yang bisa membuat pesawat lebih ringan dan hemat bahan bakar tetapi tetap aman. Eyang Habibie bekerja di Messerschmitt Böhler atau disingkat dengan MBB, kurang lebih seperti itu. Beliau memimpin proyek-proyek besar termaksud membuat pesawat militer dan sipil. Namanya juga mulai dikenal dunia sebagai ilmuwan sekaligus pemimpin tim yang visioner. Namun di tengah kesuksesannya itu, sejujurnya Eyang Habibie juga merindukan tanah air kita, yaitu Indonesia. Pada tahun 1974, Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto memanggil Eyang Habibie untuk pulang ke Indonesia. Beliau meninggalkan karir mapannya di sana demi membangun negeri ini. Eyang Habibie ditunjuk sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Eyang Habibie mendirikan IPTN. Di bawah kepemimpinannya kemudian lahirlah N235 dan N250 pesawat buatan anak bangsa. Namun pada bulan Mei 1998 Indonesia dilanda krisis besar. Presiden Soeharto mengundurkan diri dan Eyang Habibie menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Walaupun hanya dalam waktu 17 bulan, Eyang Habibie telah melakukan banyak sekali reformasi, salah satunya adalah kebebasan pers, kebebasan tahanan politik, dan pemilu demokrasi. Meskipun pemerintahannya sangat singkat, beliau
meninggalkan warisan demokrasi yang sangat kuat hingga saat ini. Di balik kejeniusannya itu, Eyang Habibie adalah sosok suami yang setia. Cintanya kepada Hasri Ainun Basari atau yang kita kenal dengan sapaan Ibu Ainun begitu mendalam. Mereka saling mendukung di setiap langkah hidupnya. Ketika Ibu Ainun sakit, Eyang Habibie selalu setia menemaninya. Dan ketika Ibu Ainun pergi meninggalkan Eyang Habibie justru menuliskan kisah cintanya yang begitu menginspirasi jutaan orang. Aku akan kasih cuplikan video yang mengharukan setelah kepergian Ibu Ainun. Enggak pernah saya patah hati, tapi saya kehilangan ya separuh dari jiwa saya. Tapi sekarang saya sangat meyakini bahwa Ibu Ainun selalu berada pada diri saya. Kalau saya merindukan ibu dan sedang sedih, saya kejamkan mata saya dan terbayang wajah ibu yang mengatakan, "Jangan sedih. Saya selalu mendampingimu dan berada di sampingmu." Eyang Habibie wafat pada 11 September 2019. Beliau dimakamkan di samping makam istri tercintanya di Taman Pahlawan Kalibata. Eyang Habibie mengajarkan pada kita semua bahwa mimpi besar bisa diraih dengan kerja keras, ilmu, dan cinta kepada negeri. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Selamat jalan Bapak Teknologi Indonesia, semangatmu akan terus terbang tinggi setinggi langit. Oke, everyone, itu dia kisah perjalanan Bapak Teknologi Indonesia yaitu Bacharuddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Kisah yang cukup mengharukan dan penuh perjuangan. Kalau kalian ada yang mau aku bahas juga tentang perjalanan kisah cinta beliau dengan Ibu Ainun, kalian bisa komen di bawah ini ya. Dadah, see you guys!